Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita lagi wabarakatuh. berada di daerah Gunung Pancar di sebuah camping ground Batu Gede. Batu Gede ya, Saipul, camping ya. ground Batu Gede. Gede. Ini aktivitas di belakang kita ini lagi ngapain nih Pak? Oh, ini sedang membuat project Pak Saipul. Project Jadi, ya? Iya. Simulasi project based learning. Based learning di sekolah alam. Oke, ini Sekolah Alam adalah Indonesia. calon-calon orang tua siswa baru ya, Betul, betul. sekolah alam. Mereka akan membuat apa kita cari tahu ya. Nah. Oke, kita lihat aktivitas mereka. Pertama ini tim yang akan ditantang untuk membuat apa nih Pak? Membuat salah satu shelter Pak Saipul. Jadi lebih tepatnya adalah bivak. Tapi mereka dikasih tahu nggak harus bikin bivak gitu? Oh enggak. Jadi Enggak. saya menganalogikan kita itu sedang berjalan di hutan dan pada saat itu kita udah masuk petang. Nah, jadi mereka sendiri yang menjawab. Oh, Jadi, gitu. Saya hanya menjelaskan saja. Jadi kalau kita mau masuk petang, apa yang kita butuhkan gitu ya? Ketika kita berjalan di hutan. Oke, jadi kira-kira mereka bisa nggak membuat bivak gitu ya Pak? Ya, Oke, kita lihat aktivitas bapak-bapak ini ya. Apa yang dilakukan panitia sudah menyiapkan bahan-bahan alat-alatnya. Hanya alat ya. Kalau bahan mereka mencari sendiri. Mereka mencari kayu. Mereka mencari alang-alang, membuat bivak. Tim kedua itu diminta untuk bikin apa nih Pak? Kita tim kedua itu penjernih air. Pencernih Jadi air. ada masalah bagaimana caranya mereka survival dan sumber air yang ada masih belum jelas keamanannya. Oh, tapi mereka emang sengaja dikasih tahu harus membuat penjernihnya air gitu. Enggak langsung seperti itu. Jadi kita ngasih masalahnya aja gitu ya. kita nanti insya Allah akan ada keterangan di ujung ya. Jadi ini Iya. simulasi. Jadi awalnya saya tidak langsung mengarahkan ke penjernih air, tapi saya arahkan kita berada di sebuah situasi di mana kita butuh air gitu. Oh, Sedangkan gitu. air yang ada seperti ini dan dalam survival itu apa sih yang paling dibutuhkan paling dasar Oh, gitu kan? gitu, Kan gitu. misalkan oh kita butuh air, butuh tempat tinggal dan seterusnya. Nah, kelompok saya memang arahnya ke air. Oh. Saya sengaja memang tadi duduknya duduknya di dekat sumber air. Sumber air ya. Jadi framing mereka akhirnya ke sana dan kemudian oh iya masalah yang paling utama adalah air. Kemudian ketika mereka muncul air, oh airnya kondisinya belum ideal nih. Jadi apa yang harus dilakukan? Oh, jadi mereka menjawab sendiri harus menjernihkan air. Seperti itu. Tapi untuk alat dan bahannya kita dikasih tahu ya. Kita cuma sediakan ada alat-alat standar ya, Alat-alatnya. ATK lah. Ada Tapi kalau bahan mereka harus cari sendiri ya. bebas. Oke, kita lihat bagaimana aktivitas bapak-bapak ini untuk mencari penjernihan air. Oke. Mudah-mudahan lancar. Nah, bapak-bapak ini tim untuk membuat penjernihan air. Apa yang mereka cari? Oh, mereka mengumpulkan bahan-bahan. Wah, nemu aja nih bapak-bapak nih. Arang-arang. Kalau ini serabut apa nih Pak? Ini serabut pinus. Pinus, bekas pinus yang udah berjatuhan ya. Jadi bahan-bahannya pinus, serabut pinus, ada batu-batu kerikil, Batu ya. ada apa juga? Arang ya. Arang ya, arang bekas bakaran. alat dulu, Pak. Ya, Mau ada minum nggak nih? ya di Oh, ini hasil airnya udah jernih nih Pak. Oh, belum? Sudah coba nih, Pak. Oh, udah coba. targetnya seperti ini. Targetnya seperti itu ya Pak. Jadi ini awalnya air yang keruh seperti ini, apakah bisa nanti jadi jernih seperti air dalam kemasan itu? Dan Kita bahkan lihat aja buat hasilnya. Supaya kita produksi. Wah, targetnya ya bisa dialirkan ke Jakarta. Oke, kita lihat hasilnya nanti.
satu lagi timnya ini ada Pak Alim yang pembuat project ketiga ya. Ya, Ini betul. di tim ketiga ini diminta untuk bikin apa nih Pak? Nah, untuk di kelompok ketiga ini kita memberikan tantangan nih kepada bapak-bapak ya, untuk mereka membuat alat penangkap air. Alat Nah, penangkap ya, air. Betul. Itu juga idenya keluarnya dari mereka. Dari mereka. Ketika saya sampaikan nih di hutan yang notabene yang nggak ada air, nggak ada tempat untuk mengambil air gitu ya, dan tumbuh-tumbuhan yang nggak ada air, gimana caranya supaya kita dapetin air. Nah, akhirnya muncullah ide itu, kita bikin menangkap air hujan sama embun. Saya tanya apakah itu bisa dilakukan? Bisa, ya udah kerjakan. Terus Gitu. bahan-bahannya mereka cari sendiri Iya, juga. bahan-bahannya mereka cari sendiri. Nggak ada Mereka yang lihat. disediakan dari panitia gitu? Sebenarnya kan kita menyediakan alat-alat aja ya. Kalau Alat-alat. bahannya sebenarnya silahkan mencari di sekitaran mereka aja. Nah, untuk prosesnya ternyata mereka melakukan diskusi yang cukup intens ya, dan akhirnya mereka sudah melakukan secara mandiri lah gitu prosesnya. Oke. Gitu sih. Kayaknya sih lancar-lancar aja tuh. Lancar-lancar Nah, ya. Kita senang-senang lihat banget nanti tuh mereka aktivitas di belakang kita. Ya, di sebelah sana. Yang mana? Yang itu. Ya, sebelah sana. Kita lihat nanti Oke. aktivitas dari lebih dekat. Mudah-mudahan apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka buat. Betul. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini mereka lagi simulasi membuat sebuah penampungan air. buat ininya. Jadi haus minum di sini aja. Ya. Daripada begini minum susah dan bertersaring. Pakai ijuk. Kalau saring aja pakai ijuk, pakai ini segala, Pak. Ya kan? Kalau yang ini tim yang sama juga ya Pak Alim? Ya, betul sama. Benar kan? Ada punya rusak Berarti aja, kebagi rusak, dua. rusak, Apa rusak. emang Ada satu? dua, tiga, ada tiga kelompok. Oh, satu tim dibuat 3 kelompok ya. Betul. Nanti mana yang lebih bagus? Sebenarnya tidak bagus, lebih bagus atau tidak ya. Yang penting mereka itu melakukan proses PJBL ini yang semuanya berdasarkan proyek yang sudah mereka tentukan bersama-sama. Oh ya, ya. Gitu sih. Nah kan di situ ada proses diskusi, ada proses penentukan solusi, cara-cara segala macam. Dan akhirnya terbuatlah satu buah produk yang mereka bisa tanggung jawabkan secara bersama-sama dalam satu kelompok. Gitu. Oke, intinya kerjasama ya Betul antar sekali. kelompok. Nggak main dulu-duluan, nggak main bagus-bagusan. Yang penting proyek selesai. Oke, itulah metode-metode pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Alam Indonesia. Kita lihat hasilnya nanti. Ada sedikit yang berbeda kalau ini daunnya dipetik ya. Kalau tim yang ini tanpa merusak alamnya, jadi langsung Udah dites. daunnya masih utuh tertanam di pohonnya. Coba kita tes. Masuk airnya masuk pakai daun jadi benar-benar alam. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Dicoba ya. Pak, oh, itu ada airnya nih Pak. Ini penampungan minum anak-anak Pak.
Anak-anak kalau di hutan lagi haus. Karena kan tadi suruh kita sebagai anak-anak Pak, bukan Iya, sebagai betul, orang betul, dewasa. Jadi, nah ini fungsi airnya, nah dia netes akan masuk ke dalam penampungan. Nah, yang penting ini paling ininya pastikan jangan sampai penuh. Ya. Luar biasa. Ininya bikin jangan sampai kegoyang sama. Tujuannya berhasil tanpa merusak alam ya. Mantap. Emang perlu finishing touch. Penghalusan aja Pak. Itu seminggu lagi Pak. Kasih selang ini, bolongnya keruh begini. Tuangnya di sini. Nanti Hasilnya dibandingkan Pak. lumayan jernih ya. Jadi 2 kali saring. Apakah udah layak minum? Silakan Pak diminum Pak. Siapa mau nyobain Pak? 2 kali saring nantinya. Iya, 2 kali saring. Biarin duluan ini habis mobil. Kita lagi. Setelah disaring dimasak berarti kan ya udah layak. Materialnya dikumpulin sama teman-teman bareng-bareng. Kita desain, browsing juga. Kemudian ya udah bikin. Ini hasil browsing Pak. Air akan tampung dengan tali air. Karena kalau nggak tali air itu pasti akan mencar kemana-mana. Jadi harapannya tali air akan kasih air dan mau nyoba silakan, airnya bersih.